Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Jumpa kembali dalam ibadah rumah tangga Minggu 18 Juli 2021. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setianya tak berkesudahan, bahkan pemeliharaannya sungguh nyata di dalam kehidupan kita, mari kita awali ibadah minggu hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita kuduskan ibadah minggu rumah tangga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 39 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, jika diperhadapkan dengan firman Tuhan ini, tentu kita belum bisa melaksanakannya dengan utuh secara sempurna. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyesali dan mengakui segala dosa, pelanggaran, dan keterbatasan kita dengan menaikkan nyanyian kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan yang kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mengakui dan juga menyesali segala dosa, pelanggaran, dan keterbatasan kita, Tuhan berkenan memberikan berita anugerah-Nya yang terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita sanggupi firman Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan kidung kesanggupan dari kidung jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyatakan keyakinan iman kita kepada Allah dengan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli melalui kidung jemaat 280 bait yang pertama sampai yang ketiga. Aku percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati memohon cinta kasih Tuhan untuk memampukan kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, penghiburan yang menguatkan, bahkan janji yang dapat kami andalkan, namun juga sekaligus teguran yang dapat menuntun kami kepada kehidupan yang mengundang pertobatan. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu di dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini. Biarlah Engkau datang, biarlah Roh Kudus-Mu menyentuh kami, dan berbicaralah ya Allah kepada kami, bukakanlah hati kami,
Dan ukirlah firman-Mu ya Tuhan di dalam lembar hati kami. Engkau sendirilah yang membuat kami percaya dan mengerti jalan, kebenaran, dan hidup-Mu yang Kau bukakan melalui firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-22. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan menciptakan dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat, selalu penuh dengan damai sejahtera, karena firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menggumuli sebuah tema, Yesus Kristus damai sejahtera kita. Yesus Kristus damai sejahtera kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebutuhan yang diperlukan manusia itu sangatlah banyak. Bahkan yang kita ketahui, yang kita pahami, ada 3 kebutuhan. Primer, sekunder, dan tersier. Primer itu seperti sandang, papan, pangan. Sekunder seperti hiburan. Tersier seperti barang-barang mewah, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan menurut Abraham Maslow, seorang psikolog dari Amerika Serikat, dia menuliskan di dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation, dia mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia
itu tidak hanya sebatas kebutuhan primer atau yang ia sebut dengan kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan, dan oksigen. Tetapi ada 4 lainnya yang memperlengkapi sebagai kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata melalui firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita menemukan kebutuhan dasar manusia yang lainnya, yaitu damai sejahtera. Memang sih kita sudah dianugerahi Tuhan dengan damai sejahtera, tetapi kita juga perlu meresponi damai sejahtera Tuhan ini dengan terus mengupayakan damai sejahtera baik bagi diri sendiri maupun bagi sekitar kita. Terlebih Bapak Ibu, di dalam kondisi pandemi COVID saat ini, betapa kebutuhan damai sejahtera itu sangat diperlukan. Sudah 1 tahun lebih kita berdampingan dengan perasaan marah, perasaan sedih, kecewa, bahkan takut ketika kita melihat, kita mendengar saudara-saudara kita, rekan sekerja kita, teman di sekolah kita yang gugur akibat keganasan virus yang tak nampak oleh mata ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, jujur saya juga sedikit paranoid karena semenjak tanggal Kamis 8 Juli 2021 kemarin, RSUD Wonosobo dinyatakan sebagai rumah sakit khusus COVID, dan jarak dari rumah saya ini hanya 100 meter. Jadi saya terus berupaya untuk hidup berdamai, berdampingan dengan suara sirine ambulan. Tapi ternyata itu tidak mudah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi sebagai orang percaya, kita harus terus berpengharapan. Kita harus terus selalu yakin bahwa Tuhan telah menganugerahkan, Tuhan telah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Itu artinya kita bisa saja menghadapi tantangan, masalah, himpitan, maupun badai dan bencana global sekalipun, karena kita memiliki damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera ini bukan keadaan tanpa masalah, tetapi damai sejahtera ini berbicara ketika kita berada di tengah-tengah masalah dan tantangan, tetapi tetap ada damai sejahtera itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, kita diteguhkan bahwa kita telah mendapat damai sejahtera di dalam Yesus melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana Rasul Paulus ketika menulis surat ini, ia sedang berada di penjara di kota Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa jemaat di Efesus sebagian besar adalah orang yang bukan berasal dari Yahudi. Karena itu mereka memiliki latar belakang yang berbeda dengan jemaat Yahudi. Kepada jemaat Efesus yang memang bersifat heterogen inilah Paulus memberikan nasihat tentang dipersatukan di dalam Kristus untuk mencapai tujuan Kristus, yaitu supaya setiap orang boleh memuliakan namanya, karena dengan demikian damai sejahteranya akan bisa dirasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi topik penting untuk kita renungkan bersama melalui bacaan kita hari ini. Yang pertama, pentingnya dipersatukan di dalam Kristus. Apa sih pentingnya? Di ayat 11 dan 12 tadi sudah dijelaskan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa latar belakang kehidupan jemaat Efesus ini, di mana ada orang-orang non-Yahudi di kota Efesus, mereka adalah para penyembah Dewi Artemis, para penyembah Dewi Diana, yang merupakan Allah yang tidak hidup. Dan dampaknya adalah kehidupan mereka ini penuh dengan pelacuran bakti, kehidupan moral yang rusak. Maka Rasul Paulus memberitakan Kristus yang membawa damai sejahtera Allah bagi mereka. Di sana dikatakan bahwa mereka yang jauh
yakni mereka yang berasal dari bukan keturunan Israel dan mereka yang dekat, yakni keturunan Israel itu sendiri. Mengapa? Supaya mereka dapat dipersatukan di dalam Allah. Yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu, apa sih dasarnya supaya kita bisa dipersatukan di dalam Allah? Di ayat yang ke-13 tadi dikatakan bahwa tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dalam bahasa Yunani adalah en Christo. Ketika kita sudah menjadi dekat dengan Kristus oleh darahnya, itu artinya kita berhak menerima damai sejahtera Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi akibat ketika kita dipersatukan dengan Allah? Di ayat 19 sampai 22 tadi kita telah baca bersama, bahwasanya oleh darahnya lah, saya ulangi, bahwa yang jauh, yang dekat sudah dipersatukan karena Kristus telah merobohkan tembok pemisah, yaitu dosa. Dan ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, itu artinya kita telah menjadi manusia baru yang ditandai dengan ketenangan batin, yaitu damai sejahtera itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus begitu menekankan pentingnya kesatuan tubuh meskipun di tengah-tengah perbedaan. Bahkan ketika kita berada di zaman sekarang ini, begitu banyaknya perbedaan gereja, denominasinya. Ada perbedaan liturgi, dogma, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga yakin bahwa di dalam perbedaan ini kita sudah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Nggak usah jauh-jauh melihat gereja, denominasi gereja. Di dalam gereja kita sendiri pun kita sering mendapati banyaknya perbedaan, silang pendapat, silang ide, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan perbedaan itu? Karena kita adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memaknai kedatangan Kristus di dunia ini, saya dan saudara terus dipanggil untuk saling mengasihi, saling melayani, saling menghargai di dalam kita melayani, agar damai sejahtera Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Paulus benar-benar menaruh harap agar setiap kita sebagai orang percaya dapat menerima berita damai sejahtera di dalam Allah. Sebab damai sejahtera Allah tidak bisa kita peroleh dari manusia ataupun dari lembaga yang mungkin didirikan manusia atas nama agama. Satu-satunya sumber damai sejahtera yang abadi yaitu Yesus Kristus. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan kita tidak lepas dari pergumulan rumah tangga, ekonomi, pergumulan kerinduan memiliki buah hati, kerinduan memiliki gedung gereja, bahkan kerinduan untuk selesai dari pandemi COVID-19 ini. Namun kita yakin kita tetap bisa merasakan damai sejahtera Allah karena kita memiliki Kristus sang sumber damai sejahtera itu sendiri yang senantiasa memberikan pengharapannya, yang senantiasa memberikan pemeliharaannya, bahkan yang senantiasa mendekap, memeluk, dan merengkuh kita di dalam segala kerapuhan kita. Dan jangan lupa saudaraku, ketika kita sudah mendapatkan damai sejahtera Allah, itu artinya kita sudah menjadi duta damai sejahtera Kristus. Dan sudah seharusnya pula kita juga menjadi pembawa damai sejahtera Kristus dimanapun berada. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita masuk di dalam suasana teduh.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkat Tuhan sungguh melimpah ruah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ia mencukupi segala kebutuhan kita baik secara material maupun secara spiritual. Dan untuk itu mari kita haturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai dasar firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Amsal 11 ayat 24 sampai yang ke-25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Beredarnya kantong persembahan akan diiringi dengan pujian dari PKJ 216 bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa, sekaligus juga doa syukur dan syafaat. Kami hantarkan. Gembala yang baik, terima kasih untuk setiap kasih yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah Allah, Sang Sumber Damai Sejahtera. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk merespon damai sejahtera-Mu dengan senantiasa menjadi duta damai sejahtera Tuhan. Karena dengan demikian kami beroleh nama menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, saat ini kami juga baru saja menghaturkan persembahan syukur kami. Biarlah Engkau menerima persembahan ini dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di gerejawi kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Tuhan Allah yang baik, di tengah-tengah rasa syukur kami sungguh teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik oleh karena usianya maupun oleh karena kondisi saat ini yang memang sedang tidak baik, sehingga membuat tubuh kami menjadi kurang fit. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, melalui sakit fisik yang kami boleh rasakan, kami tetap setia, kami tetap menjadi pembawa damai sejahtera-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan negara. Kami menyatukan hati berdoa bagi mereka yang bersatu hati mempersembahkan kehidupannya di dalam memerangi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi mereka dengan kebijaksanaan, dengan kesehatan, dengan juga kemampuan di dalam totalitas melayani Engkau melalui pengabdiannya di dalam pekerjaannya. Tuhan, mampukan kami juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mengasihi diri kami juga, dan kami juga boleh mengasihi sesama kami.
Tuhan Allah yang Maha Baik, saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang meniti karir melalui sekolahnya. Kiranya Tuhan memampukan mereka mencapai cita-cita yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan yang kami bawa kepadamu. Baik itu pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan kerinduan memiliki buah hati, bahkan sampai kerinduan untuk memiliki gedung ibadah. Tuhan, Engkau sendiri yang menilik, Engkau sendiri yang menguatkan hati kami. Bahkan jika semua adalah kehendak-Mu, biarlah kami boleh memenangkan semua pergumulan kami. Dan Engkau sendiri yang memenangkannya ya Bapa. Tuhan Allah Bapa yang baik, di dalam segala keterbatasan, dosa, dan juga pelanggaran yang kami lakukan, kami sungguh memohon ampun, dan biarlah Tuhan permohonan ini dapat menjadi dasar di dalam kami memohon doa syukur dan syafaat kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang menjadi sandaran di dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Engkau memberikan kemudahan ketika kami menghadapi kesulitan. Kiranya Engkau memberikan sukacita di dalam kami menghadapi duka cita, dan bahkan ketika jalan nampak tiada jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang menjadi sumber damai sejahtera kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah kita laksanakan bersama, dan mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang senantiasa membawa damai sejahtera Allah dimanapun kita berada, dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin.